Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu Guru, khususnya Pak Rahmat, karena sudah memberikan saya wadah untuk bisa bercerita, berbagi, dan sharing-sharing untuk teman-teman SMAN 1 Muncar. Walaupun ini hanya sebuah video singkat, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman SMAN 1 Muncar. Di video ini aku bakal jelasin pengalamanku selama tahun pertama, kedua, dan ketiga di SMA, mungkin lebih banyak di tahun ketiga ya, karena aku udah mulai serius belajar dan menemukan arti, tujuan, dan mimpiku ya pas aku kelas 3. Dan aku hanya pengen bilang aja buat kalian, jika kalian merasa bahwa belajar ketika kalian kelas 3 dan berubah ketika kalian kelas 3 itu adalah udah terlambat, ya kalian tuh salah. Bahwa tidak ada kata terlambat dan sebenarnya penghambat kalian tuh ya diri kalian sendiri. Dan semoga buat teman-teman yang bisa berubah itu udah suatu itikat baik dan semoga teman-teman bisa merealisasikannya dan mengimplementasikannya dan merubah segala kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Walaupun emang awalnya itu agak sulit. Nah, ketika saya kelas 10, mungkin itu merupakan masa di mana aku belajar beradaptasi dengan lingkungan. Kebetulan aku juga, mondok di Pondok Pesantren Darut Taufik, dan aku juga asli, orang luar Banyuwangi, aku orang Gresik. Dan yang paling berkenan saat aku SMA, aku suka sama cewek, mungkin karena masa remaja juga kan ya. Tapi pada akhirnya, dan bahkan sampai sekarang pun, aku nggak pernah nyatain perasaanku sama cewek itu. Dan mungkin kebanyakan dari teman-teman yang seperti ini juga, agar teman nggak ada penyesalan seperti aku, sebaiknya jujur aja sama kata hati. Lalu ketika aku udah tahun kedua, kelas 11 SMA, aku udah mulai memasuki zona nyaman. Jadi aku lebih fokus untuk belajar apa yang menurut aku suka. Jadi aku udah mulai sering bolos karena aku gak terlalu menentukan tujuan kenapa aku pengen belajar. Aku sering lompat pagar dan pastinya aku sering telat ke sekolah karena masih ngurusin beberapa hal di pondok. Dan dikarenakan kebiasaanku yang aman buruk itu pada tahun kedua, sampai pada akhirnya pada pembagian nilai rapotku diumumkan, aku peringkat 32 dari 33 siswa. Gila, pada saat itu ya aku jujur agak shock sih. Cuma eh, aku nggak nganggep itu hal yang selalu berat loh. Jadi kayak kecewa sih pasti. Cuma itu mungkin hal yang biasa. Itu yang kurasain dulu. Nah, nggak kerasa kemudian pada tahun ketiga aku masuk di kelas 12 IPA 3. Nah, di sini aku mulai berpikir nih, di masa depan nanti aku bakal jadi apa? Dan aku juga pernah baca bahwa kita hidup di sini sebagai tokoh utama dari cerita kita sendiri. Nah, aku hanya mikir aja, kalau aku seperti ini terus, cerita seperti apa yang bakal aku bisa ceritain ke anak-anakku kelak. Dan di sini jujur aku bingung banget karena ngerasa kayak ini udah terlambat gak sih kalau aku berubah sekarang. Karena itu aku sering konsultasi sama senior-senior. Nah, kebetulan ketika aku konsultasi sama senior, senior bilang kalau ada satu guru di Semancar, dia itu selalu ngebantu siswanya untuk bisa berkuliah. Dan itu awal mula aku mengetahui Pak Rahmat dari seniorku, dan setelah kelas 12 tadi aku diajarin pelajaran kimia oleh beliau. Aku mulai tertarik untuk belajar karena ketika Pak Rahmat pada pertemuan pertama kami memberikan motivasi dari lagu yang judulnya I Have a Dream. Bandnya Westlife, mungkin bisa teman-teman searching sendiri di Google.
Nah, poin yang kutabat dari lagu tersebut adalah selama aku punya mimpi, pasti akan ada jalan. Setelah itu aku mulai mengikuti kajian rohani Islam. Jujur awalnya aku ikut kajian tersebut agar aku bisa dibantu sama Pak Rahmat agar bisa masuk ke perguruan tinggi ketika aku udah lulus SMA nanti. Seiring berjalannya Rohis dan berkomunikasi sama guru-guru SMA, khususnya Pak Rahmat, aku ngerasa ada yang salah di sini, ada yang salah dengan niat awalku. Karena itu aku mutusin untuk aku harus meluruskan niatku dan alasanku kenapa aku di sini. Dan ketika aku rohis, aku mendapatkan wawasan bahwa belajar ilmu sains juga ibadah. Karena dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita umatnya untuk mempelajari ataupun berpikir apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Agar kita semua mengetahui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak saat itu, segala hal yang aku lakukan, aku niatkan sebagai bentuk ibadah. Setelah itu aku mulai belajar kimia. Jadi aku selalu ke warnet karena kebetulan anak pondok kan nggak boleh bawa HP ya. Jadi di warnet aku mendownload semua soal dan jawaban pelajaran kimia, fisika, dan biologi untuk kelas 3 SMA. Lalu aku print agar bisa aku pelajari ketika aku sampai ke pondok. Lalu ketika kelas berlangsung, alhamdulillah aku bisa ngerjakan semua soal yang ada di buku LKS dan pada saat itu teman-temanku agak kaget karena aku bisa menyelesaikan tugas yang tidak mereka bisa selesaikan. Ya kuncinya tadi, jadi kita harus kalau bisa mempelajari pelajaran sebelum guru-guru menerangkan. Dan insya Allah semua soal dan jawaban yang sama persis ada kok di internet, teman-teman bisa searching juga. Setelah itu aku juga berencana mengumpulkan tim buat belajar sepulang sekolah. Jadi aku kayak ngajak teman-teman yang jago matematika, biologi, fisika, dan kimia untuk diajak belajar bareng setelah pulang sekolah. Ya, tapi pada akhirnya gak ada satupun yang bersedia. Ya, aku juga pada saat itu sadar diri sih, aku kan bukan siapa-siapa juga ya. Dan aku juga gak ada prestasi yang bisa nge-guide teman-teman yang udah jago pada saat itu. Tapi akhirnya alhamdulillah aku punya temen yang memiliki semangat belajar yang tinggi dan dia juga suka pelajaran kimia dan sampai sekarang pun sampai kita udah lulus pun aku selalu berkontak sama dia dan sekarang dia ada di Universitas Negeri Jember. Setelah itu aku sering banget belajar di perpustakaan setelah pulang sekolah, belajar materi-materi untuk persiapan SBM. Dan pada saat itu aku juga pikir kalau aku belajar untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena andaikan ketika belajar aku paham dan aku bisa mencapai mimpiku, nah itu berarti suatu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena banyak banget yang perlu dipelajarin dan banyak banget juga materi yang nggak bisa aku pahamin, ya aku agak merasa apa ya depresi gitu. Kayak merasa apakah ini berarti, tapi aku niatkan lagi eh, ke diriku bahwa aku harus lulusin niatku lagi. Tujuanku belajar di sini ini untuk apa? Dan ketika sholat, aku selalu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keluh kesahku. Tiap hari aku selalu baca buku, makan sambil belajar. Bahkan ketika di toilet pun aku selalu kayak mengingat apa yang udah aku pelajarin. Dan kenapa aku ngelakuin semua itu? Karena pastinya aku punya mimpi yang pengen aku capai di sini. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk selamanya. Dan ketika aku bisa menjadi orang yang berhasil ataupun sukses,
aku bisa membawa kemanfaatan lebih banyak untuk semua orang. Dan tetap yang pertama tadi, niatku di sini aku niatkan sebagai bentuk ibadah. Dan ketika aku mencapai hal tersebut, berarti itu hanya suatu bonus. Aku juga selalu mengingat kata-kata dari Bung Karno, presiden pertama kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi-tinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Seiring berjalannya waktu, eh, kalau nggak salah akhir tahun, sekitar bulan Desember, aku mengikuti tes tryout nasional di Jember bareng teman-teman aku untuk menguji sejauh mana sih kemampuanku dan kemampuan saingan-sainganku di seluruh Indonesia. Dan setelah hasilnya keluar, jujur aku sangat kaget karena ternyata nilaiku kurang memuaskan. Jadi kayak seolah belajar yang kulakukan selama ini nggak efektif dan nggak berhasil. Waktu itu aku juga kayak ngerasa agak putus asa dan untuk ngembalikin eh, semangatku lagi, percaya diriku lagi, aku coba konsultasi sama BK pada saat itu, tapi hasilnya cukup kurang memuaskan. Dan aku mencoba mencari-cari di YouTube motivasi dan alhamdulillah itu lumayan berhasil. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang sekiranya sedang berjuang mungkin bisa lihat motivasi-motivasi di YouTube yang sekiranya itu relate dengan kehidupan teman-teman dan semoga itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Lalu dari hasil tryout tadi, aku mengevaluasi kegagalan dan kekurangan selama tryout kemarin. Dan aku juga dengan teman-teman kelas 3 SMA yang seangkatan juga ngadain tryout khusus untuk siswa selancar. Jadi kami mengenalkan soal-soal untuk SBMPTN agar adik-adik yang kelas 10 dan kelas 11 sudah mengenal dan mengetahui tingkat kesulitan SBM agar ketika mereka udah kelas 12 mereka udah gak kaget lagi dan bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum sebelumnya. Dan di sini aku mulai pikir aku harus sudah menentukan jurusan dan univ yang ingin aku tuju. Dan aku juga teringat kata-kata Bung Karno lagi bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi aku mencari univ apa sih yang terbaik di Jawa Timur. Nah, pada saat itu aku menemukan bahwa yang terbaik di Jawa Timur itu adalah Institut Teknologi 10 November. Nah, kebetulan di kampus ini juga gak ada alumni kita. Jadi aku pengen ketika aku bisa masuk ke sana, aku bisa ngebuka gerbang buat adik-adikku agar dia nggak minder lagi. Karena salah satu alumni mereka pun sebenarnya bisa kalau mereka berusaha. Awalnya aku pengen jurusan teknik sipil karena prospek kerjanya yang luas di Indonesia, apalagi Indonesia kan negara berkembang ya, yang lagi gencar-gencarnya membangun fasilitas. Tapi ketika aku mengikuti tryout lagi beberapa kali, ternyata emang nilaiku lebih tinggi di kimia dan biologi. Lalu baru yang terakhir, yang ketiga itu fisika. Dan pada saat itu aku mencari jurusan yang sesuai dengan pelajaran yang aku kuasain. Dan finalnya, akhirnya tujuanku kampus ITS dengan jurusan teknik kimia. Kenapa teknik kimia? Karena di teknik kimia banyak belajar kimia dan fisika dan teknik kimia juga mendapat julukan doktor industri atau proses. Jadi prospek kerjanya luas selama ada industri ataupun pabrik di situ pasti ada seorang engineer chemical. Nah, pada saat kelas aku selalu belajar kimia, biologi, fisika, bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris lewat Wiper atau bisa pakai juga Zenius. Jadi belajar online. Di sana juga banyak soal-soal SBM PTN tahun-tahun sebelumnya. Jadi lengkap banget. Menurut aku teman-teman jika belajar itu belajar soal-soal SBM dan penyelesaiannya seperti apa, teman-teman bakal paham dan memahami jika ada soal SBM yang keluar yang mirip seperti soal yang pernah diujikan tahun lalu. Nah, pada saat kelas, andai kan kelas hari ini itu bahasa Jawa, tapi aku tetap aja belajar materi yang diujikan ketika SBM. Aku tahu bahwa yang kulakuin itu adalah dolim ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi aku harus memilih sistem belajar yang sesuai agar bisa di SBMPTN. Apalagi kampus yang menjadi targetku adalah kampus terbaik di Jawa Timur dan alhamdulillah ketika aku selesai tes SBM, aku ngerasa udah memaksimalkan waktu yang kumiliki. Jadi apapun hasil yang keluar, ya aku yakin dan aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik buat hambanya. Lalu pengumuman pun keluar dan alhamdulillah aku keterima di ITS jurusan Teknik Kimia. Pada saat itu ya pastinya aku sangat senang banget dan aku langsung syukur pulang ke rumah dan bilang ke ortuku. Dan untuk pertama kali aku sangat bangga sama diri aku sendiri dan ortuku juga senang mendengar kabar tersebut. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah semester 7 di Teknik Kimia ITS. Sekarang sudah melaksanakan skripsi. Semoga semuanya lancar dan bisa lulus tepat waktu. Untuk siswa-siswi SMA N1 Muncar, mungkin aku ada beberapa pesan buat teman-teman. Yang pertama, tanamkan nilai kejujuran. Ketika teman-teman belajar, melihat jawaban teman nggak masalah. Yang penting teman-teman juga belajar. Tapi ketika ujian berlangsung, usahakan teman-teman lakukan secara adil. Karena ketika teman-teman melaksanakan tes SBM ketika pengen masuk perguruan tinggi negeri, teman-teman udah gak bisa yang namanya contek dan lain. Jadi teman-teman harus udah belajar jujur sejak sekarang. Yang kedua, tanamkan sikap tenggang rasa. Di kampus, teman-teman bakal ketemu orang yang beda suku, beda bahasa, bisa juga beda agama dengan teman-teman. Jadi kita juga harus saling menghormati, apalagi kita ada di negara Indonesia. Yang ketiga, perbanyak membaca buku, agar teman-teman dapat mengerjakan soal-soal yang diujikan ketika SBM berlangsung. Yang keempat, pergunakan waktu kalian dengan bijak. Apalagi waktu teman-teman, khususnya yang kelas 3, nggak terlalu banyak lagi ya. Jadi kalau bisa, teman-teman sudah harus bisa memanajemen waktu dengan baik, agar bisa maksimal dalam belajarnya, dan juga bisa membagi waktu antara kapan kita belajar dan kapan kita buat bersenang-senang untuk melepaskan apa ya, mungkin capek yang udah kita lakukan ketika kita belajar tadi. Yang kelima, hormati orang tua dan guru di sekolah kalian. Walaupun kita tahu bahwa pastinya bakal ada kebaikan dan keburukan di orang tua dan guru kita. Tapi selama kita mendapatkan ilmu dan selama mereka lebih tua dari kita harus menghormati dan menghargai mereka. Selama itu untuk kebaikan. Dan selama itu tidak mengganggu diri teman-teman. Dan yang keenam,
pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat teman-teman. Setiap manusia pastinya memiliki bakat masing-masing, yang setiap bakat itu tidak sama antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, kalau bisa teman-teman pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat teman-teman. Dan andaikan teman-teman pada akhirnya nggak mendapatkan jurusan yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, ingat bahwa Allah memiliki rencana yang sebenarnya kita sebagai hambanya nggak mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah rencana terbaik oleh Tuhan. Dan semoga kita semua bisa memaksimalkan dan mengamalkan apa yang sudah menjadi ajaran dari agama kita. Dan semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ceritaku selama SMA. Mungkin bakal banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi pastinya nggak bisa aku jawab karena ini hanya sebuah video. Mungkin semoga lain kali kita bisa bertemu secara offline ketika aku mungkin berkunjung ke SMAN 1 Muncar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.